pengambilan sampel non-probabilitas, di mana peneliti memilih partisipan berdasarkan ketersediaan dan kedekatan mereka. Secara sederhana, metode ini melibatkan pemilihan individu yang mudah diakses, seperti teman, keluarga, atau orang-orang di lokasi tertentu. Untuk berpartisipasi dalam penelitian, metode ini berbeda dengan pengambilan sampel probabilitas, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Convenience sampling dicirikan oleh kesederhanaan, kecepatan, dan efektivitas biaya, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi banyak peneliti. Metode ini seringkali disukai karena kesederhanaan dan efisiensinya, terutama ketika peneliti menghadapi kendala waktu atau sumber daya yang terbatas. Sekian. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari convenience sampling. Adapun kelebihan dari convenience sampling itu sendiri, yang pertama itu mudah dan cepat. Convenience sampling memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cepat karena anggota sampel mudah untuk diakses. Yang kedua, ada biaya rendah. Metode ini juga hemat biaya dan tidak memerlukan anggaran ataupun biaya yang besar untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, ada fleksibel. Convenience sampling sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Yang keempat, ada aksesibilitas. Peneliti dapat dengan mudah mengakses subjek yang tersedia, yang dapat menjadi penting dalam situasi di mana waktu dan logistik menjadi kendala. Dan yang kelima atau yang terakhir, praktis untuk penelitian eksploratif. Nah, convenience sampling cocok untuk penelitian eksploratif atau studi pendahuluan untuk menghasilkan hipotesis dan pertanyaan penelitian. Dan adapun kekurangan dari convenience sampling itu sendiri, yang pertama itu ada bias. Sampel yang diambil secara praktis cenderung bias karena tidak semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Misalnya, jika seorang peneliti melakukan survei di sebuah pusat perbelanjaan, hasilnya mungkin tidak mewakili seluruh populasi karena pengunjung pusat perbelanjaan tersebut mungkin memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari mereka yang tidak mengunjunginya. Yang kedua, ada kurangnya representasi. Karena sampel tidak dipilih secara acak, sulit untuk memastikan bahwa sampel tersebut mewakili populasi secara keseluruhan. Nah, hal ini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah tentang populasi yang lebih luas. Yang ketiga, ada validitas eksternal yang rendah. Hasil penelitian yang menggunakan convenience sampling mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena sampel tersebut mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Validitas eksternal adalah sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Yang keempat, itu sulit mengukur bias. Tingkat bias dalam sampel praktis sulit untuk diukur, sehingga membatasi kesimpulan tentang sampel tersebut. Nah, yang kelima, ada daya statistik yang terbatas. Convenience sampling mungkin tidak memiliki daya statistik yang cukup untuk mendeteksi perbedaan di antara subkelompok populasi. Dan yang terakhir atau yang keenam, tidak dapat menilai kesalahan sampel. Nah, metode ini tidak memungkinkan estimasi kesalahan sampel yang andal karena tidak diketahui probabilitas individu yang dipilih dari populasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya dan akan memaparkan materi tentang bagaimana langkah-langkah dalam metode pengambilan convenience sampling. Jadi, langkah yang pertama, pahami tujuan penelitianmu, seperti mencari tahu masalah apa yang ingin kamu teliti. Contohnya, saya ingin mengetahui minat mahasiswa dalam menggunakan aplikasi belajar online. Yang kedua, tentukan kriteria dasar para respondenmu. Mencari tahu target utama yang kamu inginkan. Contohnya, mahasiswa aktif usia 18-24 tahun atau yang berstatus pernah atau sedang kuliah. Yang ketiga, cari responden yang mudah diakses seperti teman sekelas, anggota grup media sosial, pengunjung kantor atau kampus, keluarga, atau tetangga. Contoh nyatanya, kamu membagikan kuesioner ke grup WA teman kuliah karena mereka mudah dihubungi.
Dan langkah yang keempat, jelaskan maksud penelitian tersebut. Pastikan responden tahu tujuan penelitian dan bersedia membantu. Bisa melalui chat, pesan singkat, atau bertemu secara langsung. Yang kelima, kumpulkan data sesuai instrumen penelitian. Bisa menggunakan kuesioner online atau offline, wawancara singkat, serta checklist jawaban. Yang keenam, analisis hasil secara sederhana. Lihat dari pola umum dari hasil yang didapat. Pertama, persentase responden yang setuju dengan yang tidak, jawaban yang paling sering muncul, dan tren atau kecenderungan umum. Contoh, dari 20 teman, 15 orang menyukai aplikasi belajar, sedangkan 5 lainnya lebih menyukai belajar lewat YouTube. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, dan mohon maaf jika dalam video saya terdapat kebisikan. Dan saya harap kalian dapat mengerti dari pemaparan materi saya, dan saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus, yang dimana seorang peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa Steinmagene tentang aplikasi mobil yang digunakan untuk belajar. Nah, peneliti memutuskan untuk menggunakan kompetensi sampling dengan menggunakan data dari mahasiswa yang berada di perpustakaan. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penelitian. Peneliti menentukan tujuan penelitian untuk mengetahui minat mahasiswa tentang aplikasi mobil yang digunakan untuk belajar. Nah, poin kedua yaitu mengidentifikasi populasi, yang dimana peneliti mengidentifikasi populasi sebagai mahasiswa yang berada di perpustakaan. Nah, poin ketiga yaitu memilih sampel, di mana peneliti memilih sampel dengan cara menghampiri mahasiswa yang berada di perpustakaan dan meminta mereka untuk mengisi kuesioner. Poin keempat yaitu mengumpulkan data. Peneliti mengumpulkan data dari sampel yang dipilih menggunakan kuesioner. Dan poin yang terakhir yaitu poin kelima adalah menganalisis data, yang dimana peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membuat kesimpulan tentang minat mahasiswa tentang aplikasi mobil yang digunakan untuk belajar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu hasil studi kasus, yang dimana setelah menganalisis data, peneliti menemukan bahwa aplikasi mobil yang paling populer, yang dimana mahasiswa lebih suka menggunakan aplikasi mobil seperti Google Drive, WhatsApp, dan Instagram untuk belajar. Sedangkan fitur yang paling disukai adalah mahasiswa lebih suka fitur yang memungkinkan mereka untuk berbagi file, berkomunikasi dengan teman, serta mengakses informasi dengan mudah. Sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang akurat tentang preferensi mahasiswa di Steinmagene tentang aplikasi mobil yang digunakan untuk belajar. Namun perlu diingat untuk mempertimbangkan keterbatasannya.